Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz mau tanya bagaimana cara menghadirkan diri secara utuh dalam sholat agar kita menemukan rasa dalam sholat sehingga kita bisa memenuhi hak-haknya Allah. Karena tanpa sepenuhnya kita menghadirkan hati itu menghadap Allah mungkin karena ada pikiran-pikiran yang tiba-tiba merasuki. Begitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, bicara sholat ini sesuatu yang tiap hari kita kerjakan. Berulang kali kita melakukannya, menjadi rutinitas. Padahal itu ibadah yang paling dicintai Allah SWT. Namun karena menjadi rutinitas, kadangkala udah nggak ada rasanya gitu. Bagaimana sekarang agar sholat kita diterima sama Allah Azza wa Jalla? Karena orang tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya, balasan dari sholatnya, kecuali yang akal dia ada bersama dia gitu. Dia hadir di sana. Kalau cara menghadirkan diri kita dalam sholat kita, ada yang urusan dengan eksternal, ada yang internal. Kalau internal tentunya mempersiapkan hati kita. Hati kita sudah dipersiapkan dengan cara kita menghadirkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla maha baik. Allah maha segalanya. Allah maha mengetahui dengan diri kita. Ketika kita menghadirkan hal itu diri kita, insya Allah dari sejak kita Allahu Akbar, kita mulai itu akan merenungkan apa yang kita baca. Kemudian usahakan diri kita tidak sedang tersibukkan dengan sesuatu. Oleh karena itu kenapa Nabi SAW melarang, bukan melarang, mengarahkan orang itu kalau sedang dia kebelet gitu ya, ingin ke belakang, agar dia menyelesaikan urusan dia. Gitu. Jangan sampai sholat dalam keadaan kepingin kencing ya ini itu. Nabi SAW juga memberikan arahan kalau sedang mau makan, tahu-tahu adzan, selesaikan makannya karena itu akan mengganggu kondisi dia gitu loh. Maka hendaklah kita memahami dengan bacaan kita, meniadakan segala yang bisa memalingkan ibadah kita gitu. Kemudian kita perlu jamaah, ketika mau masuk sholat itu memang sudah tidak memikirkan apa-apa, dimulai dengan qobliyah ya. Ada tahapan yang sudah kita mulai. Karena kadang-kadang ada orang sholat itu sedang pegang handphone ini itu udah qomat dia taruh Allahu Akbar. Kadang-kadang pikiran dia masih di situ. Nih sholat tarawih ya. Teman-teman kadang-kala memanfaatkan momentum antara 2 rakaat dan 2 rakaat itu untuk sibuk dengan handphonenya, untuk baca berita ini dan itu. Usahakan itu ditiadakan sehingga kita benar-benar bisa fokus. Yang terakhir kita perlu berdoa minta sama Allah, qalban khasyian. Minta sama Allah hati yang khusyuk, hati yang tunduk jamaah. Karena tanpa bantuan Allah sulit. Sulit. Ana rasakan sendiri kadang-kala sholat 4 rakaat atau 2 rakaat itu ada yang hati kita, ana rasakan, ana sedang berada bersama hati ana. Ana berdoa dengan nyaman. Tapi kadang-kala tahu-tahu ya Allah, ada rakaat yang kayaknya kosong. Gitu. Maka kita terus berjuang. Berjuang, kita kemudian mungkin agar rutinitas itu tidak membuat kita gak punya rasa, bacaannya diperbaharui. Kan bacaannya memang beragam. Surat-suratnya usahakan kita berganti, surat ini. Insya Allah kalau surat yang kita baca itu bukan surat yang biasa, kita mau tidak mau akan fokus. Dan fokus itu akan membantu kita khusyuk insya Allah. Bacaan ruku, bacaan sujud juga seperti itu. Biasa kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita baca yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika. Allahumma gfirli umpamanya. Kita baca itu. Atau baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Intinya kita berusaha untuk terus memperbaiki, mengupgrade lah ilmu tentang sholat ini. Selain menghilangkan faktor-faktor eksternal ya, seperti sejadahnya banyak ini, itu faktor eksternal kadang-kala. Sejadahnya polos pun kadang-kala nggak khusyuk juga gitu, karena masalahnya ada di diri dia. Tapi kalau sudah khusyuk, sejadahnya bagaimanapun kadang-kala tidak menggoda dia. Walaupun faktor eksternal itu perlu diperhatikan karena kondisi kekhusyuan manusia itu kadang-kala berubah. Kalau faktor eksternalnya mendukung, insya Allah dia masih terjaga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah.